Oke, kali ini kita akan recap semuanya dari bagian pertama sampai terakhir. Jadi kita akan coba membuat aplikasi VR dari model yang kita buat di Revit sebelumnya, masuk ke Unity, kita build jadi APK, kita akan bikin si player bisa bernavigasi di lantai, tangga, dan sebagainya. Kemudian kita akan bikin pintu ya, dia bisa dibuka. Ya. Kita akan mulai dari langkah pertama, buka Unity Hub-nya, pilih New Project, lalu pilih yang berdasarkan template 3D Core aja, jadi nggak usah pakai template yang macam-macam, kasih nama, simpan di mana, terus kalau sudah dibuka, New Project-nya akan keluar. Seperti ini ya biasa ya. Kita buang main kameranya, di sini di delete. Kemudian langkah berikutnya nih ya, setelah ini kebuka, New Project-nya masuk ke File, Build Settings, kita switch platformnya jadi Android. Tunggu sampai compiling script-nya selesai. Ini masih compiling script. Nah, setelah jadi, klik player setting, masih di build setting ini ya, player setting. Bisa juga nanti dari edit, terus pilih player setting. Tapi di sini juga sama aja, bisa dari sini juga. Player setting, buka, nanti masuk ke project setting seperti ini. Eh, ini di bagian player kita bisa kasih nama app-nya nanti, supaya pas diinstal di Oculus-nya namanya sesuai. Kita juga bisa kasih ikonnya, gambarnya apa gitu ya. Nah, kemudian XR Plugin Management bagian bawah, klik install XR Plugin Management untuk dia di enable dulu nih kapabilitas XR-nya. Terus ini tadi karena platformnya Android, nih Android centang bagian Oculus-nya untuk menginstal Oculus plugin-nya. Kemudian di bagian yang Windows, ini juga dicentang Oculus-nya. Udah, kita close ini, close with setting-nya. Kemudian kita install SDK-nya. Nah, di sini SDK-nya ada dua pilihan sebenarnya. Satu, kita bisa pakai Oculus Integration. Yang kedua, kita bisa pakai nama XR Interaction Toolkit, itu SDK dari Unity-nya. Oculus Integration itu SDK khusus untuk nge-build ke Oculus, jadi hanya bisa dipakai di VR Oculus ya, MetaQuest, dan seterusnya sebagainya. Kalau XR Interaction Toolkit itu dari Unity ya, jadi lebih universal kalau kalian punya headset VR yang lain kayak Pico atau Microsoft HoloLens. Nah, itu bisa pakai XR Interaction Toolkit. Tapi di sini kita akan pakai Oculus Integration karena satu dia lebih mudah dan yang kedua dia ada namanya hand gesture di mana kita bisa berinteraksi dengan objek yang ada di VR-nya pakai tangan tanpa menggunakan controller. Begitu juga untuk sistem pergerakannya atau locomotion-nya dengan menggunakan teleport yang kita bisa trigger dengan tangan tanpa harus dengan controller. Jadi bisa controller, bisa tangan ya. Nah, kita install dari window. Kalau kita belum pernah download sebelumnya, masuk ke Asset Store. Nanti dia akan ngebuka Unity Asset Store di sini. Kita bisa cari Oculus Integration. Nah, ini MetaQuest nih ya, Oculus Integration yang ada tulisan Meta ini. Kemudian ini add atau kalau udah pernah ini tinggal open in Unity ya. Bisa juga kalau udah pernah kita bisa buka dari window.
package manager. Kemudian nih package in project-nya kita ganti jadi my asset. Ini semua aset yang kita pernah download dari Unity Asset Store ya. Jadi nanti akan masuk di bagian package manager ini semua. Ini saya akan sort berdasarkan nama, terus di load all, terus kita cari Oculus Integration. Ini dia. Kalau belum di-download, tombolnya masih download, klik download. Atau kalau dia ada update, klik update. Ini udah yang paling update saat ini. Per 30 September 2023 itu adalah versi 56. Di sini udah pernah di-download. Jadi dia udah ada di dalam sistem Windows-nya. Kemudian klik import untuk importing si SDK ini. Nah, ini agak lama, kita tunggu aja ya. Klik import. Nih kalau udah ada importnya di package nih, udah semuanya aja dicentang. Klik import untuk mengimport segala macam aset yang dibutuhkan dari si SDK Oculus ini. Nah, ini script updating consent, yes for this and other file that might be found later. Ini dia akan import semua
asetnya. Ini tekstur-tekstur ini yang bikin lama, jadi ditungguin aja. Ini jawab no, kemudian klik upgrade, restart, restart lagi, save. Ini karena kita delete kamera tadi. Kita tunggu dia restart. Jawab no kalau dia tanya mau clean up atau enggak usah di clean up. Oke. Nah, ini udah masuk ya Oculus. Di sini udah ada menunya Oculus. Kemudian di kanan bawah nih ada icon Oculus. Nah, ini ada tanda merah. Ini kita klik aja nih icon ini, artinya dia ada beberapa problem yang mesti di fix. Ya, isu-isu ini klik fix all aja, lalu klik apply all. Dia akan direcompres ulang.
Oke, terus bagian ini nih kita fix all juga. Oke, nah setelah itu kita harus nge-set namanya XR rig ya, karena tadi kameranya sudah dihapus ya. Kameranya harus kita ganti pakai XR rig. Kita bisa ambil XR rig-nya dari dalam sampel ini di bagian Oculus Interaction, di Asset Oculus Interaction Samples, kemudian ada Scenes, Samples ya. Ini bisa diambil dari salah satu ini, terus tapi ini harus di set lagi ya. Nah, supaya kita nggak ngeset lagi, di sini saya sudah punya satu template. Jadi, saya akan install template yang sudah saya siapkan. Nih ya, OVR Integration 56 2023. Ini saya akan drag ke project atau double klik aja untuk membuka langsung. Ya. Nah, ini dia akan nambahin satu scene baru, new Unity ini ya. Klik import aja. Kemudian nanti di folder scene sini, ini ada selain sampel scene ini yang default scene-nya, ini ada scene new. Kalau kita buka, nah dia akan minta import TMP esensial, diklik aja. Dia akan minta install ini. Ini juga diklik aja. No, oke, plus. Nah, di sini ada template-nya sudah ada XR rig-nya yang komplit dengan semua interaktornya baik di tangan maupun controllernya. Kemudian ada objek template. Di sini ada strukturnya, ada visual. Ini adalah tampilannya. Ini ada dua, cube atau canvas ya. Di sini, nah objek di dalam visual ini nanti bisa kita ganti. Terus ada surface, interactable yang dibutuhkan. Nah, interactable ini kita mau bisa interaksi apa aja. Di sini ada dua yang nyala, grab dan distance grab, sisanya mati. Kita tinggal sesuaikan aja. Kita bisa matikan atau nyalakan dari inspektor ini interactable mana aja yang mau di-enable di objek itu. Kemudian ada interaktor, ini interaktornya di dalam objek ini adalah snap interaktor, jadi kita bisa bikin snap zone gitu ya. Transformer ini mengenable objek ini ditransform, apakah di rotate, di free, atau yang lain. Dan event wrapper, di sini ada bagian event wrapper ini gunanya kalau misalnya objek ini diinteraksiin ada sesuatu hal lain yang akan terjadi. Jadi misalkan kalau kita tekan tombolnya di objek tersebut, ada lampu yang nyala, atau ada objek yang mati, atau ada objek yang berubah material, dan sebagainya. So anyway, di sini saya akan copy 3 objek. Ya, si rig ya, kemudian objek template, kemudian pointable canvas module. Kita klik kanan, copy, kita masukkan ke scene kita, sampel scene. Nggak usah di save. Klik kanan, paste ke scene kita. Nah, seperti ini ya. Ini udah 00, ini kalau ada child object, ini child object ya, child object ini selalu 00 terhadap parent ya. Nah, di sini udah ready untuk dibuat. Nah, sampai tahap ini, mungkin kalian perlu membuat backup atau template dari project kalian. Nah, di sini kita bisa buatnya dari bagian assets, kemudian pilih export package. Sini ya. Nah, export package itu nanti dia akan ngebuat file package seperti yang saya buat tadi ini ya. Nah, file package yang saya kasih tadi itu cuman ada scene-nya doang. Nah, ini terserah kalian mau package yang mana. Misalkan ini mau kalian semuanya kalian package jadi
satu file package. Ini tinggal diekspor aja sih gitu. Jadi nanti kalau kalian bikin file baru, kalian nggak perlu repot-repot nge-setting ulang semuanya dari awal. Kalian install aja package-nya. Ini semua udah ke-setting gitu ya. Jadi mungkin ini perlu dibikin dalam beberapa tahap ya. Jadi supaya kalau ada shit happens ya kalian nggak ngulang terlalu banyak gitu ya. Cara kedua nggak buat backupnya adalah kita bisa zip foldernya. Kalau kita simpannya tahu di mana, misalkan tadi ini saya simpan di D Unity Projects. Nah, ini adalah file-file project ya. Jadi ini bisa di zip. Ini lebih gampang lagi kalau di zip, cuman biasanya ukurannya lebih gede karena ini size-nya bisa sampai 2-3 giga gitu ya satu project ya. Kalau package biasanya di bawah 1 giga ukurannya. Jadi lebih lebih nggak kompres, cuman ya agak sedikit lebih repot aja gitu. Oke, kita Unity-nya udah siap, kita save aja dulu di sini. Terus mungkin kita mau setting ini add open scene ya di build setting, terus kita bisa test build ya di sini. Nah, tapi kita sekarang akan ke Revit-nya terlebih dahulu. Nah, di Revit-nya ini ya ini ada kita punya model rumah seperti ini ya. Kalau kita punya planting seperti ini nggak akan kebaca di Unity ya, jadi kita akan hapus aja supaya ini nggak mengganggu. Kemudian di save. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini yang seperti di video sebelumnya adalah eh, material dari tiap family-nya. Jadi pintu ini misalkan ya, pintu ini kan kita mau pintu ini bisa dibuka. Berarti si panelnya itu kita bisa buka, dia akan muter gitu ya, ngerotate karena ini door swing ya. Frame-nya akan tetap. Nah, si family ini kan terdiri dari subkomponen ya. Kalau kita buka family ini, ada subkomponen kemarin ya. Ini, terus si handle objeknya, sama si frame-nya. Frame kusennya. Nah, di sini yang penting adalah tiap subkomponen ini memiliki parameter material yang berbeda di dalam setting family-nya. Jadi kalau kita lihat di edit type dari pintu ini, nah ini ada dua macam material. Ya. Tiga sebenarnya termasuk sama si handle-nya. Cuman handle ini nggak diatur di parameter, jadi dia akan menjadi material yang berbeda. Di sini kalau kita buka materialnya, jangan lupa juga ini semua di-set dengan material dan appearance yang berbeda. Ya. Misalnya ini mahogani, satunya mahogani satu ini appearance-nya beda gitu ya. Jadi supaya nanti di dalam pada saat kita ekspor dia menjadi FBX, DWF atau yang lain nanti untuk dibawa ke Unity, dia terbaca sebagai dua objek yang berbeda. Ya, jadi dia akan jadi satu objek pintu ini punya tiga child, si frame-nya, panelnya, sama handle-nya. Begitu pula si pintu geser ini ya. Pintu geser ini, nah ini juga dia punya material-material yang berbeda, parameter-parameternya nih. Ada frame 1, frame 2, gelas 1, gelas 2. Semuanya dikasih material yang berbeda. Kalau kita buka family ya. Nah ini si family pintu geser ini nih, ada tiga sub objek si frame-nya satu, panel dua. Ya, ada dua panel. Nah, panel ini dia bedanya adalah dia nested komponen. Jadi dia family dalam family. Nah, kalau ini family dalam family, kita buka edit tab-nya, kita set aja nih materialnya, parameternya dia berbeda. Ya, ini dipastikan aja parameter ini berbeda. Oke. Nah, dari sini ada dua cara untuk kita bisa bawa ke Unity. Satu, yang jelas dia akan ngebaca file FBX ya, Unity itu.
Nah, tapi file FBX dari Revit itu jelek, jadi kita mesti workaround dengan software lain. Kalau kita punya SimLab, misalnya SimLab VR Studio 11 ini, kita bisa ekspor ini sebagai file DWF. Jadi saya akan ekspor file Revit ini sebagai file DWF. Kemudian ya ini langsung aja next, klik OK. Nah, ini adalah software SimLab. Ya, sebenarnya ini software untuk membuat aplikasi VR juga, tapi kita akan gunakan hanya untuk eh, mengekspor si file FBX-nya. Di sini kita buka dari file, kemudian import. Kita buka file FBX-nya, klik open. Zoom to import model, up model ada Z. Ya, track import file, klik OK untuk mengimport geometrinya. Nah, ini dia. Klik centang hijau. Nah, ini adalah project hierarkinya ya. Di sini ya, kita pastikan aja objek-objek yang mau diinteraksiin seperti pintu ini. Nah, ini dia punya geometri yang berbeda-beda nih ya. Jadi ini ada 5 geometri ini dalam pintu sliding ini ya. Ada frame-nya, kusen panel 1, kusen panel 2, kaca panel 1, kaca panel 2. Ini udah benar ya. Kita lihat pintu yang depan nih. Nah, ini dia ada 3 geometri. Di sini ada panel, handle-nya sama frame-nya. Ini udah benar. Dari sini kita ekspor aja langsung. File, export, jadiin FBX. Model Revit dari SimLab misalnya. Save. Nah, ini dicentang semua. Ya, ini. Terus unitnya adalah meter. Karena di Unity ini benchmarknya ini adalah meter ya. Jadi box ini ukuran 1 banding 1 ini dalam meter ya. Kemudian ya udah, ini optimize for VR-nya di-uncheck supaya dia nggak di-collapse sesuai dengan material. Dia akan tetap susunannya hierarki sama. Klik OK untuk mengekspor si FBX. Nah, cara kedua adalah kalau kita nggak punya SimLab, kita bisa bawa ini lewat Naviswork. Nah, di sini di Naviswork ini klik ini dulu, ini Naviswork Manage. Kalian bisa dapat dari website Autodesk, students.autodesk.com. Get products. Terus get started. Already an account, have an account, sign in. Yang penting adalah kalian sudah punya account student atau education yang ini applicable ya. Jadi bisa kalian pakai untuk license edu. Ya kalau ini belum confirm kayak gini, biasanya akan diminta konfirmasi, upload kartu pelajar dan sebagainya. Nah ini udah. Kemudian individual ya, ini cari namanya Naviswork Manage. Di sini ada beberapa software yang bisa kalian pakai untuk convert ini. Satu adalah Naviswork Manage, yang kedua adalah 3ds Max. Ya, yang bisa baca file Revit terus kemudian kita save jadi file FBX yang proper ya. Di sini saya akan pakai Naviswork ya. Dari sini
Ini udah buka Navisworks Manage 2024. Ini klik Nman ini, saya akan klik option dulu. Di file reader ini, lihat di format Revit-nya ya. Kita lihat. Nah, di sini kita mau atur apa aja yang di convert. Jadi, ini biarin koordinatnya adalah shared. Convert URL bisa iya bisa nggak. Convert lights. Kalau mau ini dicentang, jadi lightingnya nanti ke bawah. Convert linked format mungkin nggak perlu. Kalau ada link file Revit-nya, ini mungkin juga perlu dicentang. Divide file into levels. Nah, ini biasanya akan dibagi per level, tapi dalam hal ini kita mau bawa ke Unity, ini kita uncheck supaya dia nggak di divide. Convert room geometry, ini nggak usah. Embed texture iya, convert room as attribute yang nggak perlu. Ini bisa ya bisa nggak, terserah sih, ini nggak ngaruh apa-apa. Kemudian klik OK. Lalu kita klik ini, append. Kita cari, ini formatnya kita ganti dulu file Revit. Kita cari si file Revit-nya. Dia ada di mana? Ya, project sampel ya, klik open. Nah, ini dia akan ngebuka langsung file Revit-nya menjadi file Navisworks. Dari Navisworks nanti kita akan ekspor jadi FBX. Prosesnya sedikit lebih lama biasanya loadingnya ketimbang kalau lewat SimLab. Kalau dia ada link Revit-nya, dia akan lebih lama lagi. Oke, ini dia. Sudah terbuka. Kita bisa cek hierarki ya dari bagian selection tree ini. Ya, kita buka nih objek-objeknya. Dia akan dikelompokin per kategori seperti ini. Ya, misalnya door satu panel ini. Nah, ini per objek ya. Nah, di dalamnya sama. Nah, ini dia ada 3 geometri dengan 3 material yang berbeda. Ini untuk pintu ini ya. Pintu yang depan nih, misalnya. Kita bisa cek juga untuk door yang sliding. D3 misalkan. Ini di mana ya ini ya? Oke deh, ini di mana? Oh, ini dia. Nah, ini ada 5 geometri. Jadi hierarkinya udah sesuai ya. Itu. Cuman ini dia lebih dalam aja nih masukkan nih. Door sliding D3 dalamnya, terus baru ini ada 5 geometri. Kaca-kaca, frame panel, dan kusen keseluruhannya. Oke, dari sini kita mungkin mau save ini sebagai file NWD atau NWF. Misalnya ini project sampel 2024. Ini bisa NWF atau NWD. Kalau mau ringan NWF. Ya, ini opsional sih. Tapi di sini yang penting adalah dari Nman ini kita ekspor menjadi file FBX. Pastikan ini dicentang semua. Tekstur kamera mungkin nggak perlu. Optimize exportnya di uncheck. Convert unitnya adalah meter. Nanti kita bisa rescale sebenarnya ya. Terus, nah di sini kita bisa limit jumlah poligon ya sebenarnya. Tapi saya akan pakai ini aja langsung aja ya, biasa. Kemudian embed, teksturnya embed. Bentar, ini kenapa sistem unitnya fit?
meter kok, betul. Oke, export FBX. Ini meter ya. Saya kalau pakai binary di sini kameranya nggak usah. Kemudian di embed teksturnya, klik OK. Kemudian kita save. Save. Nah, di sini bedanya adalah biasanya dari file Revit ke dalam Navisworks ini, image tekstur ini jadi hilang. Jadi kayak di Revit nih sebenarnya ada image ini kalau kita tampilannya realistik. Ini dia ada image teksturnya, misalnya ini ada batunya, pas segala macam gitu ya. Nah, itu nggak akan kebawa kalau kita masukin dia ke Navis. Jadi, pada saat dia di-convert menjadi FBX, si image-image ini hilang. Tapi nggak masalah karena di Unity, toh kita akan perlu kasih lagi. Karena biasanya image yang kebawa langsung dari file Revit-nya juga perlu dibenerin banyak halnya. Jadi mungkin perlu kita ganti image-nya supaya teksturnya lebih realistis. Gitu ya. Kalau mau realistis style ya. Oke, udah. Nah, di sini kita akan import ke dalam Unity-nya. Saya akan bikin folder baru dulu. Klik kanan di bagian aset nih, create folder model. Nah, kemudian kita lihat yang dari Navisworks ya. Di sini ini 20 mega, sedikit lebih besar. Saya akan drag ke dalam ini. Oke. Ini dia. 1 meter file, 1 meter Unity. Oke, nih centang-centang-centang, preserve hierarkinya. Kemudian back access conversion, mass compressionnya terserah mau off, low, medium, atau high. Saya offin aja jadi full polygon ya. Kemudian optimize mass everything, right. Nah, general collider ini penting, mesti dicentang supaya setiap geometri dikasih collider. Kalau enggak nanti repot ngasih satu-satu. Keep quotes. Kemudian bawah ke generate light map UV. Ini centang. Kemudian klik apply. Untuk mengapply settingnya. Ini light map UV karena dia tadi harusnya ada lampu yang dibawa dari Revit juga. Nah, ini previewnya. Kemudian kita scroll balik ke atas lagi. Masih di inspektor dari model Revit dari Navis ini. Lihat di bagian materials. Nah, di sini teksturnya nggak ada. Jadi, ya udah ini nggak bisa diapa-apain. Kita ekstrak materialnya. Oh, ini sebelumnya kita create new folder dulu. Material dari Navis. Kemudian baru kita klik extract materials ke dalam folder supaya rapi ya. Dah. Nah, setelah itu kita coba drag aja ini ke dalam hierarki si model. Oh, ini harusnya di apply, klik apply di bawah sini. Si material-material ini biasanya ada warnanya, tapi image-nya masih kosongan-kosongan semua. Kemudian kita drag ke dalam hierarkinya.
Ini ya. Nah, ini bisa dicek lagi seperti ini skalanya salah. Kita bisa rescale di bagian model ini, scale faktornya. Ya. Tadi mungkin harusnya dari nafisnya nggak perlu di convert ke meter, tapi langsung aja dia dalam feet ya, biarin aja. Gitu. Kelihatannya ini konversi unitnya jadi agak ngaco. Tuh. Nah, ini yang dari nafis. Kita coba yang dari SimLab. Ini dari nafis saya coba ekspor lagi lah. Export FBX. Yang dari Navis ini ya, ini di dalamnya kalau kita buka, ini aja ada objek hierarkinya. Nah, yang dari Navis ini kalau kita lihat si bagian-bagian ini ya, position-positionnya kalau kita lihat nih. Nah, ini semua gizmo koordinatnya sesuai dengan objek ya. Kita coba bandingkan dengan yang dari satu lagi adalah dari SimLab. Kita drag ke dalam sini. Kita lakukan hal yang sama. Preserve hierarkinya, generate collider, read and write, optimize everything, generate light map view meskipun ini nggak akan ngaruh apa-apa sih. Keep codes it. Oke, play. Di sini saya akan bikin folder baru juga, material dari SimLab. Lihat di material, saya akan ekstrak teksturnya terlebih dahulu. Kemudian klik ekstrak materialnya. Nah, udah ya. Terus kita coba masukin aja ke hierarkinya. Oh, save dulu. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, yang dari SimLab nih, FBX-nya dia bawa nih semuanya nih. Oh, ini kegedean ya, yang dari Navis nih. Nah, kita lihat hierarkinya. Di sini, ini ada kameranya ke bawah, ini nggak perlu.
Saya buang. Nah, ini juga sesuai ya, bagian-bagian koordinatnya ya. Tuh, jadi ini ada childnya, kita lihat yang satu pintu ini aja nih. Nah, tuh. Sip. Coba ya, yang ini kita ulang dari Navis ya. Ini saya buang. Ini kalau kita lihat nih ada teksturnya ya ke bawah ya. Beda sama yang dari Navis tadi. Kemudian kita ulang dari Navisnya. Reserve hierarchy, generate collider, quartz, fly. Bagian materials. Ini nggak punya material ya. Ini folder. Udah, kita drag ke eh mana sih? Oh, ini dari SimLab, kita drag yang dari Navis. Nah, ini udah benar ya sekalian. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang dari Navis ini dia beda orientasinya. Sebenarnya secara overall, oh ini ada beberapa komponen-komponen yang dia asalnya dari grup objek, dia hilang. Ya, di sini ya. Kayak ini dia ada grup objeknya dia hilang. Ini kan ada grup objek dia hilang. Jadi di Revit-nya ini, kalau dia berasal dari grup objek, ini sepertinya eksporternya dia kurang bagus. Meskipun ini ke-detect di Navis ya, tapi begitu dia diekspor, jadi FBX ini hilang. Jadi ada beberapa bagian yang kurang bagus lah. Oke, sini. Nah, ini kalau kalian mau pakai dari Navis, berarti semua grup, kalau ini semua dibikin grup, ini harus diexplode semua satu-satu ya. Jadi supaya dia lebih rapi. Saat ini sebenarnya memang hasil dari SimLab ini yang lebih better ya di sini ya. Karena dia baca dari file DBFX. Terus ini ada level atau apa nih?
Jadi saya akan hapus aja yang dari nafasnya. Ini tadi box sampelnya, rig kita ada di sini, 00 ya, sama dengan 00 ya di Revit-nya. 00 di Revit-nya, kalau kita lihat di float plan site, di sini ya. Oke, nah di sini sekarang kita akan unpack. Ini dia akan jadi prefab. Kita perlu pisah-pisahin supaya si pintu ini kita bisa kasih interactable, lantai bisa kasih interactable, dan sebagainya. Jadi, saya akan klik kanan di bagian ini, pilih prefab, pilih unpack completely. Nah, sehingga dia bukan lagi jadi prefab, kita bisa ubah. Misalnya ini kan level yang di hide nih, saya akan delete di sini. Nah, kemudian kita akan kasih interactable. Nah, untuk kasih interactable ini kuncinya di sini, di bagian object template. Saya akan copy di sini. Kemudian saya akan pilih ini, geometri ini, topo solid. Ya, kita lihat nih ada berapa macam nih topo solid ya. Ini semua lah ya. Nah, di sini kita akan paste. Jadi, per geometri ini harus kita kasih si apa namanya? Interactable. Jadi saya akan mulai dari yang topo solid dulu. Kita cek aja ini yang mana ya. Nah, di sini saya akan klik kanan, kemudian paste as child. Jadi dia jadi objek template-nya di sini ya. Nah, ini positionnya dia ada di sini ya. Saya akan nolin positionnya terhadap si topo solidnya ya. Si objek template ini mungkin kita perlu rename lah. Rename misalnya ini jadi ground ya. Kemudian di bagian visual ini kita delete cube dan canvas ya. Kita masukin 3D geometrinya ke dalam visual. Jadi dia jadi child nih ya di dalam visual. Nah, interactable yang kita butuhkan adalah teleport. Jadi ini saya akan uncheck, saya akan aktifkan teleportnya. Dia butuh collider surface di sini ya. Collider. Nah, ini collidernya missing, kita drag geometri yang kita tambahin tadi jadi ini sini. Supaya dia ada isinya. Nah, ini sudah nih ya. Terus kita akan duplicate lagi, lakukan ini ke semua geometri yang kita mau bikin dia bisa teleport ya. Misalnya ini enggak, ini ya. Jadi ini saya akan paste as child, kemudian visual ini saya ganti, delete, saya masukin geometri ini ke dalam visualnya. Kemudian surface-nya, collider tadi butuh collider baru jadi ya. Jadi saya akan drag ke sini ya. Oke, terus selipan lagi nih.
Ya ini di dalamnya ya. Ini nggak perlu kayaknya ya. Oke. Oke, terus kemudian lantainya di sini ya. Berarti geometri ini dia kayaknya dipisah per layer. Jadi saya kan ambil layer yang paling atasnya aja. Nih ya. Saya paste child lagi sini. Kemudian visualnya diganti, delete. Masukin ini ke dalam visualnya. Kemudian masukkan si collidernya ke dalam surface collidernya. Collider surface-nya. Nah, terus yang lain lagi ini sini PSS chart lagi, delete, pindahin ke dalam visual, seksi ini PSS chart lagi, terus ini ya. Nah, ini nggak perlu saya pindah-pindahin si bagian ini tetap di nolnya karena di sini yang ngaruh nanti adalah surface collider ya. Jadi selama dia ada collidernya ya nggak masalah sih. Gitu. Kemudian lantai mana lagi ya? Ini misalnya, ini lantai ini. Berarti saya paste child di sini. Ya dia kan nyari 00 terhadap induknya ya di sini ya. 00-nya bisa beda-beda, tapi intinya dia terhadap induknya. Ini saya buang 3D geometri ini yang masuk ke dalam visual ya. Kemudian surface collider ya. Ini. Untuk tangga juga sama caranya. Kita cari aja bagian stairnya. Ini ada dua, satu di dalam, satu di luar. Nah, ini dia tuh ada subpart-subpartnya. Jadi ini harus di copy beberapa kali nih. Nah, di dalam assembly-assembly ini. Nah, jadi ini saya kan paste di sini. Paste as child. Visualnya ini dibuang. Ganti ke dalam sini. Ini ke sini. Kita paste as child lagi.
Visualnya dibuang. Ini masukin ke dalam visualnya. Ini masukin ke collider ya. Oke. Nah, save. Nah, sekarang pintu. Kita mau buka si pintu depan ini nih. Di sini ya. Jadi saya akan paste di sini. Untuk, saya akan bikin dulu objek template ini. Saya copy dari aslinya dulu ya. Copy. Kemudian, saya akan paste di luarnya dulu. Paste objek template 1. Kemudian nih posisinya yang saya pasin di pintunya dulu. Nah, yang kayak gini, ini karena dia objek yang grabbable, jadi saya akan pasin dulu ya. Beda sama teleport tadi, yang dia tergantung dari mesh-nya dia ada di mana. Tapi kalau grabbable, kita harus posisikan supaya dia tepat di pintunya terlebih dahulu. Ya, kira-kira aja, nggak harus tepat 100%. Kemudian ini saya cut. Saya akan masukin ke dalam ini, paste as child. Sini. Nah, keep canvasnya saya buang. Kemudian ini visualnya adalah ini ya. Ini dan ini. Saya akan masukkan ke ini. Masukin ke visual. Ini juga masukin ke visualnya. Jadi ini sekarang ada ini di sini nih. Nah, ya. Nah, kemudian saya akan bikin satu objek baru di dalam visual ini. Klik kanan, pilih create empty, pivot. Kita cari. Nah, pivot ini tuh, aduh. Pivot ini nih gunanya, ini karena saya mau kasih dia posisi engsel ya. Ini juga kira-kira aja sih sebenarnya ya. Tapi anyway, saya akan taruh di sini kira-kira karena ini tidak ada snap jadi agak menyusahkan. Oke, terus ini juga kira-kira di sini lah posisinya ya. Ini bisa klik navigator ya atau view keep di atas ini ya untuk melihatnya. Oke, ini pivotnya di sini. Nah, di sini saya akan ganti transformernya menjadi rotate ya. Nah, rotate ini saya kasih constraint max angle dan min angle ya. Max angle-nya adalah 90.
Ini juga sama, max angle 90. Kemudian kita bisa centang dia jadi constraint, min angle, max angle-nya. Kemudian opsional. Nah, opsional pivotnya kita set ini ke pivot. Ini juga sama nih, masih di transformer yang rotate. Ini pivot. Ya, intractable ya. Kita butuh grab, tapi mungkin distance grab kita nggak perlu, jadi saya akan disable distance grab ya. Jadi supaya dia nggak digrab dari jarak jauh, untuk kita harus deketin pintunya, kita buka si panelnya, kita dorong gitu ya. Kemudian di bagian objek template-nya, nah ini ada beberapa script. Kita lihat script yang grabbable ini. Nah, one grab transformer ini masih free, to grabnya juga free. Kita set dua-duanya jadi rotate. Jadi saya akan lihat nih transform ini, saya drag ke sini. One grab transformer, two grabnya, two grab rotate transformer. Oke, kita coba juga yang sliding ya. Sliding pintu yang bawah aja. Oke, ini ada banyak nih ya. Saya akan paste, saya akan copy objek template lagi. Kemudian kita akan paste di sini jadi si childnya. Ya, ini ke bawah sekali. Kita pasin dengan panel yang kita mau bisa geser ya. Di sini, dalam ini saya akan geser panel yang ini. Ya. Ups. Sini. Nah, kemudian visualnya, oh yang tadi masih ada surface. Ini collidernya diganti ya. Supaya nggak, scriptnya nggak broken aja. Sebenarnya nggak perlu sih, tapi ini supaya scriptnya nggak broken. Anyway, saya akan hapus. Saya akan masukin visualnya adalah ini. Dan frame ya, dua ini. Ke dalam visual. Sini. Ya, terus surface-nya ini supaya nggak broken script. Saya akan masukin ke sini lagi. Interactable-nya grab. Ya, distance grab-nya matikan. Nah, transformer-nya adalah translate. Nah, ini dia ke arah sumbu X ya. Jadi kita akan constraint ke sumbu X. Terus oops. Ini ke arah sini gitu ya. Jadi ini kita lihat nih 2 meter gitu ya. Translate-nya maksimalnya adalah 2. Kemudian di
Sini kita ubah si transformer di bagian grabbable ya dengan translate one translate one grab translate transformer. Oke, kita akan coba build sampel scene ya ini ya, terus build. Nah, tadi ada beberapa step yang perlu diperbaiki sebenarnya. Ada satu step yang kurang tadi di bagian rig OVR ini, OVR kamera rig. Ini kalau kita mau pakai hand gesture, ini jangan lupa di enable controller enhance, maksimum, versionnya version 2. Ini di enabled semua, supported semua, termasuk pass-through-nya, terus ini dicentang dua-duanya ya. Gitu. Nah, kemudian untuk pintu ini, yang depan, ini tadi setelah dicoba malah kayak copot. Jadi transformernya kita ganti sumbunya. Di sini eh, rotation axis-nya pakai forward. Ini 90 tuh dia buka ya keluar. Kalau kita mau buka ke dalam ini berarti minus 90. Supaya dia buka ya ke dalam. Kemudian pintu sliding ini di bagian transformernya tadi pakai yang translate ya. Nah ini semua harus dicentang constraint-nya. Jadi dia hanya kita mau geser ke arah sumbu X. Jadi kita akan isi ini tadi kalau diisi 2 dia ke kanan. Jadi saya akan isi minus supaya dia buka ke arah sebaliknya ya, ke kiri kalau dari dalam. Kemudian kita save. Kita akan coba build sekali lagi. Oke, lalu kita buka side quest-nya, colok fokusnya, terus sampai dia hijau ya. Ikutin instruction-nya aja supaya dia hijau ya. Biasanya mesti masuk ke Oculusnya dulu, buka sambil dicolok sambil dilihat, terus di allow supaya dia bisa baca komputernya. Install APK from folder komputer, from folder disk komputer nih, klik open, tunggu dia install APK-nya. Oke, sudah berhasil install APK-nya. Kemudian kita bisa tes. Saya akan stream di sini ya. Quest dual crop, kemudian klik start stream. Ini dia. Sini saya kan pakai hand gesture. Kalau kita bisa lihat ya nih hand gesture ini saya akan recenter dulu supaya menunya di tengah. Terus app library. Oh ini ganti unknown sources. Recent. Nah ini file yang terakhir tadi kita install recap. So far 1.
Nah, ini dia. Nih, bisa dilihat model rumahnya. Kalau kita teleport, bikin gestur seperti ini, sampai dia keluar arc ini, putih atau merah. Ini merah tuh artinya dia nggak bisa teleport ke surface itu ya. Kalau kita dalam posisi begini, kita arahin ke samping, kita bisa arahin ke kiri atau kanan, terus kita pinch untuk nengok. Nah, ini kita lihat ya, ke depan pintu ini. Kemudian, ups, up. Ya, ini sebenarnya sudah ketembus aja sih. Ini tangga. Oke, ini nilai maksimumnya yang harus dinolin, nilai minimumnya yang harus dibuat minus ya. Jadi kita coba build sekali lagi. Kita lihat di bagian transformernya ini, rotate ini minus 90, max angle ya 0. Build. Tadi begitu dipegang dia nge-glitch. Kita install lagi. Cek progresnya. Oke. Nah, ini arah pintunya udah benar. Coba teleport lebih dekat lagi. Bisa kita buka.
Kita coba yang sliding door-nya. Nggak bisa dibuka tutup ya. Itu dia. Kalau dia value-nya ada yang error, kayak tadi pintunya nggak bisa dibuka atau apa, coba di set sumbunya berbeda dan value-nya ini berbeda ya. Gitu ya. Ini mesti ada tes.